dipersembahkan oleh Halo pemirsa, saya Ratih Aulia kembali bersama Anda di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini tentang inovasi dan transformasi PT Garuda Daya Pratama Sejahtera menjawab pelayanan bisnis. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak lantas menghentikan laju pembangunan nasional, termasuk bisnis penerbangan dan penyediaan sumber daya manusia yang handal. PT Garuda Daya Pratama Sejahtera hadir menjawab tantangan untuk pelayanan bisnis. Seperti apa inovasi dan transformasi yang sudah berjalan? Sudah hadir bersama kami di studio Bapak Muhammad Arif Faisal, Direktur Utama PT Garuda Daya Pratama Sejahtera atau PT GDPS. Halo Pak Arif, apa kabar? Baik Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arif. Dan secara virtual akan hadir juga para pimpinan redaksi televisi jaringan JPM dan teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan acara BUMN Menjawab. Acara ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan acara ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Sebelum kita memulai perbincangan, kami punya satu paket informasi terkait tema kita kali ini. Perusahaan Indonesia mentransformasi bisnis di saat pandemi COVID-19. Teknologi dan inovasi menjadi syarat wajib agar tetap bersaing. Dunia usaha harus tetap tumbuh di tengah ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat. Transformasi dan inovasi dilakukan PT Garuda Daya Pratama Sejahtera. Tujuannya menangkap berbagai peluang bisnis di saat ketatnya persaingan. PT GDPS didirikan pada 22 Januari 2019. Ini merupakan anak usaha dari PT GMF Aero Asia Tbk yang sekaligus merupakan cucu usaha dari PT Garuda Indonesia Tbk. Inovasi terus tumbuh untuk memberikan layanan terbaik. Sebagai sebuah perusahaan yang memang kami coba, artinya yang tadinya itu merupakan sebuah labor outsourcing, nah sekarang kami menjadi bisnis proses outsourcing. Nah kami sedang berproses transformasi ya, dari proses transformasi dari manpower supplier tadi menjadi perusahaan yang bisnis proses outsourcing, di mana perusahaan ini berbasiskan kepada kompetensi, teknologi, dan juga HSSE. Karena memang tadi kami dasarnya dari aviasi yang sangat menjunjung tinggi terhadap aspek compliance ya. Nah ini yang sebetulnya yang kami coba terapkan juga untuk yang di GDPS ini. Direktur Utama PT GDPS Muhammad Arif Faisal menekankan pentingnya beradaptasi dengan perubahan. Mencetak SDM handal dan profesional juga merupakan bagian dari pembenahan. Nah, di aspek kompetensi, fokus utama kami adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui yang tadi training yang specialized ya, karena memang kita di sini ada berbagai macam work scope ya ataupun yang lingkup kerjaan, sehingga nanti dari sisi trainingnya sendiri itu terspesialisasi sesuai dengan job functionnya. Ada 3 transformasi yang dilakukan di PT GDPS, yaitu transformasi bisnis, organisasi, dan transformasi budaya. Saat ini pendapatan PT GDPS masih didominasi kontrak bisnis dengan Garuda. Kedepan pendapatan yang bergantung kepada perusahaan terafiliasi semakin kecil. Dan langsung saja kita akan berbincang dengan Bapak Muhammad Arif Faisal, Direktur Utama PT GDPS. Pak Arif, di awal perbincangan bisa diceritakan kepada saya dan juga pemirsa apa yang menjadi ruang lingkup dari kegiatan usaha PT GDPS sendiri, Pak? Baik, terima kasih Bu Rati. Mungkin dapat kami sampaikan bahwa GDPS ini merupakan anak daripada GMF Aero Asia dan merupakan cucu daripada PT Garuda Indonesia. Kami memang awalnya merupakan perusahaan labor outsourcing, namun kami setelah bertransformasi menjadi bisnis proses outsourcing. Ada beberapa hal mungkin yang perlu menjadi concern dari kami, tentunya karena kami juga lahir dan tumbuh memang di dunia aviasi, yang hal-hal yang perlu kami tingkatkan yaitu pertama itu mengenai kompetensinya sendiri. Nah, yang menjadi concern kompetensi dalam hal ini adalah bagaimana kita mencetak para individu atau para personil kita yang memang harus kompeten, yaitu melalui peningkatan bagaimana melalui training katakanlah yang terspesialis ya sesuai dengan job functionnya sendiri. Lalu dari aspek teknologi juga kami coba kembangkan inovasi-inovasi yang mana inovasi ini
merupakan sebetulnya lebih cenderung kepada pendukung layanan bisnis kami dan juga bagaimana memudahkan sehingga nantinya produktivitas dan efisiensi juga bisa dinikmati baik oleh kami dari perusahaan maupun juga para pelanggan khususnya. Lalu tentunya selain masalah kompetensi dan juga teknologi, kami juga sangat concern dengan masalah HSSE-nya sendiri. Nah, dari HSSE itu sendiri yang nantinya itulah yang mendukung kepada teknologi maupun kompetensinya. Nah, ada kalau mungkin kami cluster mungkin ada lima bidang ya yang kami concern. Yang pertama itu adalah untuk yang integrated facility management ya, di mana di integrated facility management tersebut kami di sana ada layanan yang namanya nanti ada Beyond Fresh, ada juga Beyond Clean ya, merupakan itu inovasi-inovasi kami yang terbaru. Nah, sebenarnya mungkin secara umum bahwa untuk integrated facility management ini sebenarnya layanannya sendiri seperti yang memang mungkin seperti yang kita ketahui adanya misalkan ada building management, ada juga facility management, ada landscaping. Namun mungkin yang membedakan kami itu di sini adalah suntikan teknologinya sendiri. Bagaimana teknologi ataupun aplikasi-aplikasi yang memang kita kembangkan juga untuk mendukung untuk yang integrated facility management. Yang kedua itu adalah integrated security management atau kita biasanya brand name-nya sendiri adalah Beyond Secure. Nah, di mana di sana juga kita coba kembangkan juga bagaimana aplikasi-aplikasi yang kami buat itu nantinya sendiri, di mana di sana sendiri ada yang namanya untuk yang security control centernya, ada juga di sana nanti untuk yang patrolnya sendiri. Nah, dalam hal ini dengan adanya memang dengan SCC ya, dengan security control center kita mampu istilahnya itu bisa mengontrol luasan area dari berbagai tempat ya, sehingga nanti dalam satu control room nantinya itu. Dan juga yang ketiga mungkin yang bisa diinikan adalah untuk Beyond Sky. Beyond Sky ini memang adalah untuk layanan kami memang yang selama ini kita support ke aviation industry. Ya, seperti mungkin di sini ada untuk yang aircraft painting, lalu juga ada untuk yang aircraft interior cleaning, aircraft exterior cleaning, termasuk juga di sana ada layanan untuk memeriksa NDT ya, jadi untuk memeriksa keretakan misalkan di sebuah permukaan maupun juga untuk yang borescope engine. Lalu yang keempat kita juga ada yang namanya Beyond Trusted, di mana di sana adalah merupakan layanan untuk integrated manpower handling solution. Jadi itu bagaimana kita memindahkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan terakhir mungkin untuk yang sifatnya yang layanannya untuk ke HCM-nya sendiri, Human Capital Management-nya. Jadi mungkin itu 5 produk yang memang kita menjadi basisnya ya, selain memang nantinya ada pengembangan dari hal itu. Berbicara soal peran, apa yang menjadi visi dan misi dari PT GDPS ini hadir di Indonesia? Ya, kami sebetulnya mempunyai visinya sendiri, merupakan perusahaannya sendiri yang tentunya nanti bisa memberikan layanan yang terintegrasi dan juga sebenarnya yang lebih pencapaian ke depannya itu bagaimana kita menjadi mitra utama daripada pelanggan kita. Sementara kalau dari sisi misinya sendiri ya, dari sisi misi kita mempunyai beberapa hal. Sebetulnya itu yang pertama kita tentunya harus memberikan mendeliver bagaimana layanan kita ini secara terintegrasi dan penuh inovasi. Yang kedua juga dari visi yang kami sampaikan tentunya bagaimana juga kita tentunya sebagai sebuah perusahaan bisnis, namanya juga perusahaan bisnis, harus juga mampu mencetak keuntungan kepada shareholder-nya sendiri. Lalu juga bagaimana kami juga memberi manfaat kepada para stakeholder yang ada memang di lingkungan kita. Nah, sementara kalau untuk dari sisi culture-nya sendiri atau core value-nya sendiri, kami sebagai anaknya daripada BUMN, cucunya dari BUMN, kami sama mempunyai core value sendiri adalah akhlak. Oke, baik. Kita masih akan berbincang-bincang lagi nih, Pak. Kehadiran PT GDPS mendukung operasional penerbangan di bandara. Apa saja dukungan yang diberikan? Tetaplah di BUMN Menjawab. Didukung oleh
dipersembahkan oleh pelayanan dan menjaga mutu terbaik merupakan syarat wajib dalam bisnis penerbangan. PT GDPS menjawab tantangan dengan sistem perekrutan SDM secara ketat. Seperti apa sistem pemenuhan tenaga kerjanya? Kita akan langsung tanyakan kepada Bapak Muhammad Arif Faisal. Pak Arif, bagaimana nih sistem perekrutan tenaga kerja yang dijalankan oleh PT GDPS? Ya, kami pada dasarnya mempunyai aplikasi yang memang cukup terintegrasi. Jadi aplikasi yang kami miliki itu mulai dari memang proses perekrutannya sendiri. Kita ada aplikasi atau ada sistemnya sendiri untuk yang e-rekrutmen, sampai kepada nantinya sendiri untuk psikotesnya sendiri kita lakukan secara online pula, sampai nantinya kepada proses penempatan dan akhirnya nantinya bagaimana kita mengembangkan para talent tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya dari mulai awalnya sendiri sebenarnya bagaimana kita melihat gap-nya sendiri. Jadi ada gap analysis antara memang misalnya kebutuhan daripada perusahaan, itulah yang sebetulnya kita nantinya untuk yang job match-nya sendiri, job profile-nya sendiri, nanti matching seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan sebenarnya. Jadi prosesnya sendiri semuanya udah diserahkan kepada online ya, udah secara online sistem semuanya. Itu mungkin Bu yang diinikan. Oke, baik. Di setiap penghujung tahun nih biasanya kan terjadi peningkatan mobilitas penerbangan. Yeah. Nah, dukungan apa yang diberikan oleh PT GDPS? Ya, kami pada dasarnya kan saat ini juga lebih mungkin mendukung saat ini kepada Garuda Group. Artinya untuk bagaimana kami mendukung kepada Garuda Indonesia, kepada Citylink, kepada GMF. Walaupun memang sebenarnya kita bukan hanya kepada grup affiliation saja, tapi juga kita mendukung support juga kepada bisnis yang lainnya. Nah, dalam hal ini kami juga memberikan sebenarnya kalau misalkan seperti saat ini ya, tentunya mulai penerbangan sudah mulai agak meningkat. Itu layanan untuk yang aircraft cleaning kami lakukan di sana. Lalu juga kami memberikan layanan untuk manpower supportnya sendiri seperti untuk perawatan pesawat, lalu juga termasuk juga untuk yang ground handling pesawat juga. Itu mungkin yang saat ini kami lakukan. Customer-nya tidak hanya bisnis penerbangan saja, namun sudah merambah ke unit bisnis lainnya. Kemudian apakah ada pelatihan atau pendampingan secara khusus yang diberikan kepada para tenaga kerja oleh PT GDPS, Pak? Iya, jadi tentunya kalau memang misalkan terkait dengan pelatihan, setiap personil yang memang kita pekerjakan ya itu wajib mengikuti training dan juga harus bersertifikasi. Ya contohnya mungkin sebagai contoh untuk seorang teknisi itu memang harus mengikuti training dan juga harus tersertifikasi. Demikian pula untuk yang mengerjakan misalkan di area pergedungan ya untuk facility management, mereka juga sama itu punya kualifikasi. Memang misalkan dia sertifikasi misalkan untuk operator gondola sekalipun itu punya sertifikasinya. Nah, termasuk mungkin saya sendiri sebagai karena perusahaan kami juga sebagai BUJP ya. Jadi untuk Badan Usaha Jasa Pengamanan kami sendiri istilahnya itu saya harus mempunyai tangga anggota Satpam dan saya sendiri mempunyai kualifikasi sebagai garda utama. Jadi garda pratama, madya maupun utama itu sebagai salah satu contohnya ya. Jadi memang semuanya melalui training dan juga memang harus mempunyai sertifikasi. Sehingga memang yang kami deliver baik secara quantity maupun quality juga istilahnya bisa memenuhi persyaratan. Oke, baik. Jadi setiap tenaga kerja dilatih kemudian juga harus memiliki sertifikat yang kredibel, begitu ya Pak ya? Oke, berbicara mengenai tenaga kerja, bagaimana perkembangan bisnis atau persaingan bisnis di labor outsourcing ini Pak? Wah, kalau bicara labor outsourcing memang ini sangat ketat tentunya persaingannya. Karena memang makanya kenapa kami harus melakukan transformasi, karena kalau kita bermain di labor outsourcing ya, itu perusahaannya itu sendiri mungkin lebih daripada 7.000 company lebih. Nah, ini kami melihat awalnya juga kami sama merupakan labor outsourcing yang masih konvensional ya, masih industrinya 1.0. Nah, makanya kenapa kami itu harus berubah, harus melakukan transformasi menjadi bisnis proses outsourcing, sehingga layanan yang kami berikan itu bukan istilahnya hanya sekedar tenaga ahli daya saja, tapi justru kami yang berikan adalah sekarang bagaimana kami memberikan solusi bisnisnya sendiri. Makanya kami menjadi bisnis proses outsourcing seperti itu. Nah, dan alhamdulillah sekarang kami juga sudah mulai artinya masuk ke di industri 3.0 maupun sekarang sedang mulai masuk ke 4.0 juga. Karena sebentar lagi insya Allah
karena aplikasi-aplikasi yang kami kembangkan pun itu semuanya sudah digitalisasi juga, dan semua nantinya kita taruh di cloud sehingga nanti bisa menjadi big data dan akhirnya bisa kita olah nantinya. Apa yang menjadi perbedaan Pak antara bisnis yang sebelumnya dengan yang sekarang dijalani, yaitu bisnis support outsourcing begitu ya? Bisnis proses outsourcing. Bisnis proses outsourcing. Apa perbedaan yang mendasar yang saat ini dijalankan? Ya, perbedaan mendasarnya kalau yang sebelumnya kami memang sebagai labor outsourcing itu hanya menyediakan tenaga alih daya saja. Nah, sementara saat ini kita menyediakan layanan bisnisnya, solusi bisnisnya sebetulnya itu lebih ke arah kesananya. Dan juga mungkin yang lebih advance lagi adalah bagaimana kita justru sekarang disuntik dengan teknologi tadi, sehingga yang basisnya sekarang dengan transformasi tadi, aplikasi-aplikasi kita kembangkan, dan juga kita sudah dibungkus tadi dengan teknologinya ya. Itu seperti itu, Mbak. Oke, jadi berkembang lebih komprehensif begitu ya, Pak ya? Betul, terintegrasi dan juga komprehensif ya. Baik, PT GDPS mengusung slogan When People Meet Technology. Ini merupakan pertemuan teknologi dan manusia yang menjadi pendorong bisnis perusahaan. Seperti apa? Sesaat lagi di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih bersama saya Ratih Aulia di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini soal inovasi dan transformasi PT GDPS menjawab pelayanan bisnis, dan langsung saja kita akan kembali berbincang bersama Pak Arief. Pak Arief, tadi ada slogan disebutkan When People Meet Technology. Apa nih makna yang terkandung dalam slogan ini? Ya, jadi tagline When People Meet Technology ini menunjukkan bahwa GDPS bukan lagi perusahaan konvensional sebagai manpower supplier, namun kami memang sudah berubah menjadi perusahaan bisnis proses outsourcing memang yang inovatif ya, yang inovatif tadi. Dan semangat kami menuju nantinya menjadi BPO 4.0 sebenarnya itu. Nah, dengan demikian kami menekankan kolaborasi antara manusia sebetulnya dengan teknologinya sendiri. Jadi sekarang bagaimana inovasi di bidang teknologi ini bisa meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas sehingga dapat memberikan added value yang signifikan kepada para pelanggan kami ya, dan para stakeholder secara keseluruhan. Itu mungkin yang menjadi kenapa kami membuat tagline When People Meet Technology sepertinya. Ketika mengalami perubahan tentu ada tantangan-tantangan yang datang. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh PT GDPS sendiri, Pak, dalam melebarkan sayapnya? Ya, tentunya tantangan banyak, tentunya bukan hanya dari eksternal, tentunya juga dari internalnya sendiri. Bagaimana kami juga artinya menularkan bagaimana kepada para pegawai kami ini ya, kepada para pegawai kami ini bagaimana merubah mindsetnya, merubah paradigmanya, lalu juga istilahnya bagaimana kami membekali juga dengan skill knowledge-nya sendiri. Nah, tentunya ini tidak mudah. Namun alhamdulillah melalui memang proses yang kami lakukan, tentunya pada saat kami mulai artinya mendeklar bahwa kita harus bertransformasi, ini kita lakukan proses kick off, lalu kami juga sampaikan kenapa latar belakangnya dan juga tujuannya ke arah mana. Ini clear. Memang kita sebagai seorang leader tentunya harus memberikan visinya, misinya harus clear and clean juga. Nah, sehingga memang arahnya sendiri ini lebih jelas. Karena jangan sampai nanti di tengah jalan katakanlah mereka masih bertanya-tanya lagi. Sementara ini dari awal kita udah quote unquote kayak semacam di brainwash dan juga semacam di doktrin bahwa ini loh arahnya kita akan seperti ini. Memang harus diperjelas dari awalnya. Harus diperjelas dari awal begitu ya Pak, harus clear dan juga clean. Kemudian juga memakai tema branding beyond expectation. Itu seperti apa Pak maksudnya? Ya, beyond expectation ini sebenarnya terlahirnya gini ya, ada historinya. Sebenarnya dimulai dari sebenarnya pencapaian kita di tahun 2020, di mana alhamdulillah tahun 2020 itu, tahun 2019 revenue kita itu 240 miliar. Sementara di tahun 2020 kita mencapai sampai 340 miliar. Nah, ini pencapaian yang luar biasa, di mana
di saat perusahaan-perusahaan mungkin sedang turun, kami alhamdulillah malah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan sampai 49%. Nah ini kami namakan waktu itu pas di ulang tahun kami sebutkan adalah merupakan ini adalah menjadi beyond expectation, di luar ekspektasi kami. Nah beyond expectation ini akhirnya menyemangati seluruh produk-produk kami. Ya, bagaimana kami mendeliver sebuah produk, mendeliver sebuah layanan itu harus melebihi daripada ekspektasi daripada pelanggannya. Dan akhirnya brand name produk-produk kami pun itu dimulai dari kata beyond semuanya. Supaya kita bisa mendeliver segala sesuatunya melebihi daripada ekspektasi pelanggan. Baik. Kemudian bagaimana para pekerja sendiri memahami atau mengimplementasikan dari slogan-slogan yang dianut oleh PT GDPS sendiri, Pak? Ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini dimulai memang dari proses kick off ya, dari kick off-nya sendiri kita sampaikan, kita punya tagline seperti ini, punya brand seperti ini, kita sudah bertransformasi. Nah sehingga ini yang sebetulnya tadi sampaikan bahwa mindsetnya kita robah, lalu juga kita tentunya tidak sekedar hanya mengajak untuk berubah mindset, tapi kita juga bagaimana istilahnya itu memberikan pelatihan-pelatihan supaya skill knowledge mereka sendiri istilahnya itu bisa meningkat. Dan ini kita juga tumbuhkan bagaimana budaya supaya inovasi ini bisa terus dilakukan. Nah sehingga sekarang itu alhamdulillah bisa tercipta juga kultur ya atau budaya memang bottom up. Jadi inovasi sendiri sebetulnya bukan hanya kami istilahnya yang harus kayak gini, tapi bagaimana dari bawah juga istilahnya itu memberikan masukan-masukan ya, inovasi yang bisa dilakukan seperti ini seperti itu. Dan mungkin boleh kami berbangga diri juga bahwa hampir seluruh aplikasi yang kami kembangkan itu bersumber dari teman-teman sendiri. Ya, jadi bukan beli, tapi ini benar-benar kita coba kembangkan sendiri. Kecuali mungkin ada satu dua hal yang memang misalkan memerlukan katakan jasa misalkan partner kita, baru kita kerjasamakan. Tapi kebanyakan kita kembangkan sendiri dan inovasinya memang inovasi dibangun dari sendiri. Karena kami yang lebih tahu, artinya inovasi yang kami buat itu ataupun aplikasi yang kami buat itu adalah memang untuk memudahkan dalam pekerjaan dan juga istilahnya meningkatkan bagaimana pelayanan bisnis kita bisa lebih baik lagi, seperti itu. Semua aplikasi dan juga inovasi bersumber dari PT GDPS sendiri, begitu ya Pak? Kemudian apakah ada nilai-nilai yang ditanamkan kepada para pekerja? Ya, kalau nilai-nilai mungkin tadi sebagai sebuah perusahaan tadi kami mengadopsi ya akhlak ya yang sesuai dengan dari BUMN. Namun selain itu juga kami ada juga sebelum kami mengadopsi akhlak itu kami juga ada kita singkatnya Prime sebetulnya itu ya. Dari situ ada untuk yang profesional, lalu juga masalah responsiveness, ada juga integrity, ada juga istilahnya di situ untuk mobilize, lalu juga energetic di situ. Nah ini yang memang akhirnya sebetulnya antara akhlak dan Prime ini tidak kontradiksi, justru ini saling memperkuat, sehingga ini yang sebetulnya yang memang budaya yang memang sudah terbangun itu semakin kuat lagi, direkatkan lagi dengan budaya yang akhlak yang memang baru kami adopsi juga, seperti itu. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan beyond expectation adalah di mana ketika sektor ekonomi mengalami kemunduran, ternyata PT GDPS ini mengalami keuntungan begitu ya Pak. Bisa dijelaskan itu seperti apa Pak? Ya, jadi ya memang dengan kita melakukan transformasi tadi, ya alhamdulillah sebetulnya para pelanggan kami itu sebenarnya mungkin sebagai informasi juga bahwa kami itu tidak hanya fokus di grup affiliation, tapi justru kami sekarang ini bagaimana kami juga istilahnya portofolio kami itu ditambah, bukan hanya dari segi jenis industrinya saja, namun juga dari sisi dari luar grupnya pun kita kembangkan. Contoh mungkin kalau boleh menyebut ya beberapa perusahaan seperti misalkan katakanlah Traveloka kita udah masuk, Bukalapak kita udah masuk juga, lalu ke dunia FMCG juga udah kita masuk seperti Jespri, Deltomed kita udah masuk juga. Baru-baru ini juga kita juga mulai masuk juga untuk yang di yang salah satu mungkin anaknya dari Bakri ya, itu dari BMC kita pun masuk mulai seperti itu. Jadi bukan hanya di aviation industry, tapi justru kita banyak juga di dunia yang di luar aviation industry-nya sendiri. Karena kami paham bahwa sekarang dunia aviasi sedang turun
Nah, sehingga kami pun harus berekspansi keluar daripada industri itu juga, ya. Jadi tanpa meninggalkan, tapi istilahnya kita berekspansi juga ke yang lainnya. Terus tumbuh tanpa meninggalkan industri penerbangan begitu. Betul, ya. Dan keuntungan-keuntungan ini nampaknya juga didapatkan atau diperoleh dari bisnis-bisnis yang berkembang ini, begitu Pak? Betul, betul. Nah, kami juga mungkin kita sekarang misalkan contoh kayak Deltomed ini kan bergerak dalam dunia kesehatan juga. Nah, kami juga sangat concern sekarang ini bagaimana mungkin nanti ada juga beberapa produk yang memang terkait dengan memang pengembangan daripada teknologi yang ada di pesawat, bagaimana kami kembangkan juga menjadi ke dunia kesehatan nantinya seperti itu. Oke, baik. PT GDPS kerap memberikan training terhadap pekerja, tentunya untuk menghasilkan capaian terbaik. Seperti apa? Sesaat lagi di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Capaian terbaik merupakan cermin dari mutu para pekerja. Hasil terbaik akan diperoleh dengan kerja keras dan mengedepankan profesionalitas. Bagaimana PT GDPS mencetak pekerja terlatih? Sekarang saya akan langsung tanyakan kepada Pak Arief. Pak Arief, apakah untuk mencetak tenaga kerja terlatih ini juga rutin ya, memberikan training-training tertentu begitu Pak? Ya. Jadi kami memang melakukan ada in-house training maupun juga kita tentunya kalau untuk training yang sifatnya sertifikasi, kami bekerja sama dengan lembaga yang memang bisa mengeluarkan sertifikasi tersebut. Nah, beberapa mungkin yang bisa kami sampaikan, contoh seperti untuk mencetak seorang tenaga pengaman ya, satuan pengaman itu mereka wajib memiliki katakanlah kualifikasi mulai dari paling rendah itu sebagai Gada Pratama, lalu yang next levelnya itu Gada Madya, dan terakhir sebagai Gada Utama. Nah, itu kita tidak bisa melakukan sendiri karena memang itu ada badannya khusus ya, seperti itu. Nah, lalu juga untuk yang tenaga-tenaga yang memang terkait misalkan dengan perawatan pesawat, tentunya itu juga sama, itu tidak bisa kita lakukan sendiri, itu tentunya harus ke lembaga yang memang mengeluarkan nantinya sertifikasinya. Termasuk juga untuk yang sekalipun misalkan untuk perawatan fasilitas maupun pergedungan itu sendiri, itu memang harus melakukan trainingnya sendiri di tempat-tempat yang memang bisa mengeluarkan sertifikasi tersebut. Jadi combine antara in-house maupun juga untuk yang di luarnya sendiri, seperti itu. Oke, baik Pak, dan akan bergabung juga bersama kami pimpinan redaksi dari PJTV Bandung, ada Bapak Timi Wijaya. Mas Timi, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Alhamdulillah baik, selamat siang. Siang Pak Timi. Sehat, alhamdulillah. Ya, Mas Timi, di sini ada Pak Arief, Direktur Utama PT GDPS. Mungkin bisa langsung ditanyakan jika ada pertanyaan, karena PT GDPS ini di tengah pandemi COVID-19 yang meluluh lantahkan sektor ekonomi, malah PT GDPS ini mendapatkan peningkatan laba yang cukup signifikan, yaitu 49%, Mas Timi. Silakan jika ingin bertanya dan juga memberikan masukan. Oke, sebelumnya selamat pada Pak Arief ya. Iya Pak. Pak, apanya Pak? Iya. Pak, ini pandemi ya, orang sedunia pada tahu artinya bahwa ini langkahnya apa ya Pak yang mau diambil untuk strateginya, dan teknologi kan semakin maju. Kira-kira jurus-jurus apa lagi yang akan dikeluarkan perusahaan ini untuk persaingan lebih ketat lagi? Mobil aja sekarang sudah ada autopilotnya nih Pak. Ya. Itu aja. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Timi. Jadi transformasi merupakan sebuah keharusan sekarang Pak. Kita tidak mungkin lagi istilahnya itu menggunakan cara-cara konvensional. Dan transformasi dan digitalisasi ini merupakan kunci penting saat ini.
Mungkin bisa kami sampaikan juga bahwa yang kami lakukan saat ini itu termasuk juga misalkan untuk pengelolaan pergedungan sekalipun, kami istilahnya tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, tapi juga kami sudah bagaimana melakukan dasarnya, ada teknologinya pun kita kembangkan juga. Sebagai contoh mungkin kalau berkesempatan nanti Bu Rati atau Pak Timi misalkan main ke kantor kami, walaupun kantor kami itu istilahnya itu mungkin kecil, kok kenapa mesti ada tempat parkir segala macam, itu karena semuanya di sana adalah merupakan marketing gallery semua layanan kami. Jadi mulai dari parking gate-nya sendiri, lalu ada VMS-nya, ada sensor-sensor, jadi semuanya kami sudah lengkapi semua seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan, karena kalau memang misalkan kita hanya mengandalkan katakanlah dengan cara-cara yang lama, cara-cara konvensional, kita tertinggal. Nah, ini yang memang harus out of the box, Pak. Dan juga mungkin kita juga tidak hanya terfokus katakanlah kepada grup affiliation saja. Sekarang kami juga sedang mengembangkan juga keluar daripada grup. Nah, sehingga beberapa portofolio kami juga sekarang sudah mulai banyak, justru lebih banyak mungkin dibandingkan dari grup sendiri ya, dari sisi numbers-nya sendiri. Tapi kalau dari sisi revenue sendiri memang kami masih banyak dari grup. Tapi kami sekarang sedang berusaha supaya istilahnya bagaimana pencapaian revenue-nya sendiri justru lebih banyak nantinya itu dari luar grupnya sendiri, Pak. Oke, dengan inovasi dan transformasi mengarah ke dunia digitalisasi, begitu ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Timi telah bergabung bersama kami. Oke, baik Pak, tadi disebutkan teknologi. Kemudian bagaimana nih cara PT GDPS mempersiapkan para pekerja yang unggul dan juga adaptif terhadap teknologi? Ya, jadi teknologi tadi memang itu merupakan sebuah keharusan ya, karena memang tadi kami pun istilah lahir dari dunia aviasi, di mana teknologi itu merupakan mungkin di dunia aviasi kan teknologi yang tertinggi di situ ya. Jadi kami sendiri memang membangun dari sisi teknologi sendiri. Itu merupakan sebuah keharusan. Kenapa? Karena kalau memang misalkan katakanlah contoh sederhana misalkan untuk yang landscaping atau misalkan taman segala macam. Dulu mungkin taman kami itu bisa dikelola oleh 3-4 orang, tapi saat ini cuma cukup dengan 1 orang saja. Karena kami sudah menggunakan sensor, misalkan untuk sensor kelembaban, lalu sensor waktu untuk menyiram tanaman seperti itu. Lalu juga misalkan katakanlah untuk petugas misalkan katakan customer service pun sekarang udah bisa dirangkap juga oleh misalkan tenaga security juga, karena kita udah juga mengembangkan misalkan untuk yang aplikasi ada visitor management system di situ, sehingga semuanya bisa tercapture seluruh datanya sendiri. Yang meng-approve juga itu adalah meng-approve misalkan memang itu ada tamu saya segala macam, itu adalah misalkan ada tamu saya sendiri yang meng-approve, atau misalkan tamu para staff saya juga itu yang meng-approve juga sama, staff saya juga seperti itu. Nah, jadi ini memang sebuah keharusan ya, memang sebuah keharusan. Oke, sebuah keharusan untuk selalu adaptif dengan teknologi begitu ya, Pak ya. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa banyak inovasi atau aplikasi yang muncul dari dalam PT GDPS sendiri. Namun tentunya juga PT GDPS bekerja sama dengan pihak lain ya. Bisa diceritakan kerjasama dengan siapa saja PT GDPS ini? Kalau untuk aplikasi, kami lebih banyak mungkin boleh dibilang hampir seluruhnya kami lakukan sendiri. Ya, hanya saja kalau untuk memang misalkan katakanlah untuk yang tentunya peralatannya, ya tentunya kami tidak membuat sendiri, tapi kami beli di market yang memang sesuai dengan spesifikasi ataupun memang misalkan kebutuhan yang memang kami perlukan seperti itu. Nah, kalau memang misalkan terkait dengan kerjasama, ya tentunya kerjasama secara bisnis itu kita lakukan memang dengan beberapa contoh, misalkan untuk yang misalkan manufakturnya sendiri, contoh manufaktur lift misalkan, kita kerjasama misalkan untuk perawatannya sendiri, karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita lakukan, sehingga memang misalkan kita nantinya bekerjasama dengan seperti itu. Oke, baik, kerjasama juga terus dilakukan dengan tidak mengesampingkan bahwa ada potensi-potensi besar di dalamnya yang juga tidak membutuhkan kerjasama, begitu ya Pak? Betul. Baik, PT Garuda Daya Pratama Sejahtera terus melakukan inovasi dan transformasi dalam pengembangan bisnis. Seperti apa? Sesaat lagi di BUMN Menjawab. Didukung oleh
dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama kami di program BUMN Menjawab, masih bersama narasumber kami Bapak Muhammad Arif Faisal, Direktur Utama PT GDPS. Pak Arif, sesuai dengan tema, PT GDPS terus melakukan transformasi dan juga inovasi. Bisa disebutkan inovasi apa saja yang sudah dilakukan sejak pertama didirikan sampai dengan saat ini? Ya, mungkin saya mulai dari inovasi yang paling baru ya, yang saat ini memang sedang giat-giatnya kami pasarkan ya, dan ini sangat-sangat relevan dengan kondisi saat ini ya, saat ini kan kondisi pandemi saat ini. Kami membuat inovasi, ada yang kami namakan Beyond Fresh. Dan karena Beyond Fresh ini adalah sebenarnya merupakan adopsi dari teknologi yang ada di pesawat. Artinya gini, kabin pesawat terbang itu tentunya di sana sangat-sangat istilahnya itu dari sisi aliran udaranya, dari sisi situasinya di sana sangat baik sekali. Nah, kalau kita misalkan kami berpikirnya gini awalnya itu, kenapa dari data IATA tahun 2020 itu dinyatakan bahwa dari penerbangan 1,2 miliar penerbangan itu yang terpapar virus COVID itu hanya 44 orang. Hanya 44, artinya tidak terlalu mendominasi begitu ya Pak? Betul, artinya yang terpapar itu hanya 1/27 juta. Ya. Nah, kami berpikir, kok kenapa bisa seperti ini? Nah, kebetulan kami juga saya juga sebagai engineer dari kabin pesawat. Nah, sehingga kita berpikir ada apa sebenarnya yang ada di pesawat ini. Nah, kami coba pelajari, dan ternyata memang ada 3 hal sebetulnya yang menjadi kunci utama. Yang pertama itu bagaimana aliran udaranya sendiri itu harus laminar, ya, jadi harus tegak lurus dari atas harus ke bawah. Lalu yang kedua di situ itu ada proses bagaimana perputaran udara yang ada di pesawat itu kan sangat baik ya, sekitar 2-3 menit sekali itu udara berputar. Artinya air change per hour-nya sendirinya harus kita maintain. Yang ketiga adalah proses ada filtrasi di sana, di mana di sana ada HEPA filternya sendiri. Nah, inilah yang kami adopsi, dan ini kita coba dari udara kita coba terapkan di darat. Dan ini kami coba lakukan, akhirnya kami membuat inovasi bagaimana ini supaya kita terapkan di darat. Dan sebagai customer kami pertama itu adalah Rumah Sakit Haji Pondok Gede, itu merupakan customer kami pertama. Alhamdulillah dari hasil uji laboratorium dari Kemenkes sendiri, itu dari hasilnya sendiri, itu dari sisi kandungan mikroorganismenya sendiri yang tadinya itu sebelum dipasang Beyond Fresh itu ada 290 mikroorganisme per meter kubiknya, dan setelah dipasang ini menjadi hanya tinggal 3 saja. Artinya ini melebihi daripada standar baku mutu yang memang ditetapkan oleh Permen ya, dari Permen Kesehatan sendiri. Nah, dalam hal ini ruangan yang ultra clean sekalipun itu batasnya maksimumnya itu adalah 10. Kami itu cuma 3 saja. Nah, sementara ruang operasi ada 180, ada yang 35 juga. Nah, ini yang akhirnya membuat kami yakin bahwa memang ini sangat baik ya, Beyond Fresh ini. Dan juga selain itu dari sisi perputaran udaranya sendiri. Perputaran udaranya sendiri yang tadinya mungkin berputarnya itu sekitar 10-12 menit sekali. Sekarang udah bisa sampai 4-5 menit sekali. Nah, selain itu juga memang ada memang di sini mungkin selain tadi itu ada filtrasinya sendiri ya. Filtrasinya sendiri tadi kita mampu istilahnya itu dengan HEPA filter ini sampai 99,97% ya. Nah, jadi bagaimana kami melakukan inovasinya tersebut sebenarnya mengadopsi daripada teknologi yang ada di pesawat tadi, coba kami bangun ke pergedungan seperti ini. Dan ini akan terus kami kembangkan, akan terus kami sempurnakan juga tentunya nantinya itu bagaimana supaya ini bisa nantinya istilahnya lebih baik lagi. Walaupun sekarang kami secara baku mutu itu sudah memenuhi persyaratan, namun itu akan kami kembangkan lagi. Yang kedua mungkin inovasi yang kami kembangkan juga adalah bagaimana kita juga produk kita yang green and hygiene-nya sendiri ada kami namanya di situ untuk yang Beyond Clean ya, Beyond Clean-nya sendiri. Kami juga di sini bagaimana mengembangkan juga cuma tidak hanya istilahnya katakanlah proses cleaning atau disinfeksi saja, tapi bagaimana juga kami di sana selain memang dari sisi equipment-nya yang kami coba buat ya, kami kembangkan, lalu juga bagaimana informasinya sendiri yang memang harus kita bisa perlihatkan kepada publik sehingga orang bisa merasa yakin
karena tinggal di scan QR code-nya, dari sana langsung bisa ketahuan kapan ruangan ini terakhir dilakukan cleaning ataupun disinfektan, dan kapan juga memang harus kembali dilakukan. Nah, selain itu juga yang ada masih banyak sebetulnya produk-produk atau inovasi-inovasi yang kami lakukan. Selain itu juga misalkan untuk yang integrated manpower handling solution. Nah, ini sangat cocok sebetulnya di masa pandemi ini. Mungkin dulu perpindahan orang, mobilisasi orang dari satu tempat ke tempat lain itu tidak menjadi masalah. Namun sekarang dengan situasi pandemi seperti ini, contoh misalkan katakanlah di mungkin lebih cocok mungkin di tempat-tempat yang misalkan yang dari offshore, onshore seperti ini ya, itu untuk bisa kembali ke darat, ke laut seperti itu kan melalui sebuah proses. Nah, ini juga kami coba kembangkan, mulai dari memang misalkan layanannya sendiri, bagaimana PCR-nya, bagaimana nanti ke rumah sakitnya, bagaimana transportnya, sampai ke hotelnya, sampai akhirnya nanti ke rumahnya. Demikian pun kebalikannya seperti itu. Baik. Nah, ini juga yang kami coba kami kembangkan juga. Ya kebetulan Garuda mungkin secara layanan bisnis kan ada semuanya juga di sini. Nah, kami coba mengintegrasikan layanan itu. Dan selain itu juga kami juga ada juga divisi retail yang memang sedang yang baru saja memang kami launching, itu ada namanya Gold Care. Nah, alhamdulillah per 1 November kemarin juga kami sudah launching juga aplikasinya ya, karena yang sebelumnya kita pakai WA Business, nah sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi untuk yang Gold Care tersebut. Dan di sini adalah layanan retail sebetulnya itu jadi B2C ya, langsung kepada para pelanggan dan calon pelanggan kami yang memang ada di rumahan seperti itu. Baik, jadi apakah inovasi ini berdampak terhadap pandemi atau bisa menghantam atau bisa menjadi jurus untuk melawan pandemi? Karena pandemi COVID-19 tidak menghentikan langkah PT GDPS dalam berinovasi. Usai jeda, tetaplah di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh. Kita memasuki segmen terakhir di program BUMN Menjawab dan akan saya langsung tanyakan kepada Pak Arief. Pak Arief, pandemi COVID-19 itu berdampak kepada semua sektor bisnis ataupun usaha. Nah, bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap PT GDPS sendiri, Pak? Ya, tentunya dampak daripada COVID-19 ini telah dirasakan oleh seluruh sektor bisnis ya. Mungkin tidak terkecuali juga memang tentunya berdampak kepada kami. Karena kami memang awalnya itu memang terfokus tadinya ya ke memang layanan ke dunia aviasi. Nah, di mana kita tahu bersama bahwa dunia aviasi ataupun para wisata dan turunannya ini memang paling terdampak. Nah, oleh karena itu kami kenapa juga akhirnya mau tidak mau kami harus ekspansi keluar. Ya, harus ekspansi keluar dan ke segmen, artinya di segmen bukan di aviasinya sendiri. Makanya kenapa seperti yang tadi di awal mungkin kami sampaikan juga bahwa sebenarnya dengan di satu sisi yang tadi bahwa inovasi-inovasi yang kami lakukan pun itu coba kita artinya yang relevan dengan kondisi terkini. Contoh seperti tadi misalkan untuk yang Beyond Fresh ya, Beyond Fresh itu tadi itu adalah memang salah satunya mungkin itu yang paling relevan dengan kondisi saat ini. Nah, ini juga alhamdulillah kami mulai dari Rumah Sakit Haji Pondok Gede, nanti juga ada beberapa lagi yang akan kami kembangkan. Nah, selain itu juga yang kami coba kembangkan juga sekarang untuk yang di dunia FMCG. Untuk FMCG pun sudah mulai kami masuk juga di sana. Ya, contohnya kita misalkan untuk yang Jespri, Deltomed, nanti ada beberapa lagi yang sedang memang kami tunggu finalisasinya ya. Nah, ini sebenarnya supaya kita istilahnya tidak terkungkung hanya misalkan katakanlah hanya pasrah dengan keadaan, seolah-olah
ya udah gimana lagi, industrinya lagi seperti ini. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita harus bisa exit dari kondisi ini supaya kita tetap bisa survive, dan bahkan istilahnya bukan hanya survive, tapi kalau bisa termasuk juga kita bisa berkembang juga. Tentunya harus tetap growth seperti Baik, itu. kemudian bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di setiap unit bisnis dari PT GDS sendiri, Pak? Ya, kalau protokol kesehatan tentunya kami tetap mengikuti anjuran ya ataupun aturan dari pemerintah. Pada saat memang misalkan waktu itu ada larangan ataupun memang misalkan hanya maksimal 25% kami coba ikuti, lalu kalau 50% coba kami ikuti juga, dan sekarang memang sudah full ngantor semuanya ya, udah WFO semuanya. Nah ini memang protokol kesehatan tetap kami lakukan semuanya di kantor, tetap kita harus pakai masker, tetap harus agak jaga jarak, lalu juga pada saat kita masuk sebelum masuk ruangan pun tetap ada cek temperatur, lalu ada peduli lindungi tetap juga supaya bisa mengontrol juga sebetulnya yang masuk itu ada berapa orang dari kapasitas yang memang katakanlah di ruangan kami kapasitas 100 orang, ya harus tidak boleh lebih dari itu tentunya. Dan kami pun memang ada juga ruangan-ruangan terbuka tentunya, ya kalau memang misalkan katakanlah untuk sifatnya misalkan katakanlah mohon maaf contoh kayak tanda tangan kontrak para tenaga alih daya misalkan, itu bisa kita lakukan di tribun yang memang kita siapkan memang di outdoor seperti itu. Nah itu adalah upaya-upaya memang yang kami lakukan supaya tetap protokol kesehatan itu bisa kita implementasikan seperti itu kira-kira. Oke Pak, sebagai penutup nih Pak, apa harapan dari PT GDPS sendiri dalam menjalankan bisnisnya di tengah adaptasi kebiasaan baru saat ini? Ya tentunya semuanya mau tidak mau ya hari ini saat ini tuh kita tidak lagi bisa istilahnya itu seperti sebelum-sebelumnya. Ya kebiasaan baru ini merupakan sebuah istilah mungkin keniscayaan yang harus memang kita hadapi dan harus kita lakukan. Ya tentunya harapannya dari kita semuanya ya, dari kita semuanya tentunya berharap bahwa kondisi ini akan segera berakhir ya, mungkin dengan upaya-upaya yang kita ataupun pemerintah lakukan saat ini dengan proses dengan program vaksinasi, dengan juga istilah menjaga protokol kesehatan dan juga menyiapkan fasilitas, dan kami mungkin masa terpanggil tadi menyiapkan fasilitas yang memadai tadi. Sehingga diharapkan dengan strategi tersebut ya ini bisa cepat kondisi kondusif kembali, sehingga nanti dunia bisnis mulai bisa tumbuh lagi, mulai bergerak lagi. Tentu harapannya sama, semoga pandemi cepat berlalu dan sektor perekonomian cepat pulih. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama. Demikian kebersamaan kami di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Arief Faisal, Direktur Utama PT GDPS yang sudah hadir ke studio JPM TV. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Ya, terima kasih. Demikian kebersamaan kami di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Arief Faisal, Direktur Utama PT GDPS yang sudah hadir ke studio JPM TV. Terima kasih juga untuk para pimpinan redaksi TV jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk pimpinan jaringan Jawapus Media Nusantara, Bapak Suhendra Boroma, Bapak Erwin dari Kaltim Pos, Bapak Firman dari Riau Pos, Bapak Husrin dari Kalteng Pos, dan teman-teman jaringan Jawapos Media Nusantara. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Didukung oleh